Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ramadhani dengan NIM 3333240162 Teknik Industri Angkatan 2024. Jadi di sini saya dari kelompok 11 praktikum tutorial statistika 2 akan menjelaskan tugas mingguan dari modul 5 yaitu uji non parametrik menggunakan software RStudio dan juga Minitab. Nah, oke, jadi di sini udah ada 7 soal yang dimana untuk nomor satu sendiri itu termasuk uji Mann-Whitney, untuk yang nomor 2 itu termasuk uji chi-square, yang nomor 3 itu termasuk uji Wallis, untuk yang nomor 4 itu termasuk uji kerandoman, untuk yang nomor 5 itu uji Wilcoxon, untuk yang nomor 6 itu uji Friedman, dan yang terakhir itu mood median test. Nah, di sini saya akan menjelaskan soal nomor 2, 3, 6, dan 7 saja. Oke, yang nomor 2, suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah metode pembelajaran mempengaruhi tingkat pemahaman mahasiswa pada mata kuliah statistika. Penelitian melibatkan 300 mahasiswa yang mengikuti pembelajaran tatap muka, hybrid, dan daring penuh. Tingkat pemahaman mahasiswa diklasifikasikan menjadi 3 kategori, yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Hasil pengamatan disajikan pada tabel berikut. Berdasarkan data tersebut, dilakukan uji pada tingkat kepercayaan 95% untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan proporsi tingkat pemahaman mahasiswa berdasarkan metode pembelajaran yang digunakan. Nah, jadi di sini udah ada frekuensi observasi tingkat pemahaman berdasarkan si metode pembelajarannya, yaitu tatap muka, hybrid, dan juga daring penuh. Nah, tingkat pemahamannya ini juga dibagi menjadi 3, yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Yang dimana di sini juga ada total dari setiap masing-masing frekuensinya. Oke, jadi lanjut aja ke studionya, yang dimana di sini ada uji chi-square. Untuk PM tersendiri ini ya, itu adalah tingkat pemahaman. Yang dimana di sini ada matriksnya. Nah, matriksnya dari 50, 35, 30. Pokoknya ini di sini kita input dulu jumlah si mahasiswa dari tiap kategorinya. Nah, di sini n-row itu sama dengan 3 karena di sini kita menggunakan 3 matriks, yaitu tatap muka, hybrid, dan juga daring penuh. Nah, di names ini adalah kita menggunakan variabel yang dari si metode pembelajaran, yaitu tatap muka, hybrid, dan daring penuh. Dan untuk tingkat pemahamannya itu juga terbagi menjadi 3 lagi, 3 kategori, yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Nah, di sini PM ini untuk menampilkan matriks. Nah, di sini ada hasil underscore PM, yang dimana di sini kita akan melakukan uji si chi-square-nya. Nah, untuk hasil PM underscore 162 ini untuk menampilkan hasil uji chi-square-nya. Langsung aja kita running. Nah, di sini sudah ada hasilnya, yang dimana untuk X squared itu 11,539, di F-nya 4, dan P-value-nya itu 0,02113. Nah, karena P-value-nya ini di bawah 0,05, maka hasilnya adalah H0 ditolak. Artinya, terdapat hubungan atau perbedaan proporsi tingkat pemahaman mahasiswa berdasarkan metode pembelajaran yang digunakan. Nah, lanjut ke soal yang nomor 3. Di sini, sebanyak 28 pasien berpartisipasi dalam suatu penelitian mengenai efektivitas terapi untuk menurunkan tingkat stres. Para pasien dibagi secara acak ke dalam 4 kelompok, yaitu terapi musik, yoga, meditasi, dan konseling psikologis. Setelah terapi selesai, skor penurunan tingkat stres setiap pasien dicatat dengan taraf signifikan 0,05. Uji apakah keempat jenis terapi tersebut memiliki tingkat efektivitas yang sama. Nah, jadi di sini udah ada skor penurunan dari si tingkat stresnya, yaitu dari terapi musik, yoga, meditasi, dan juga konseling. Jadi untuk RStudionya, di sini kita menggunakan uji Wallis karena jumlah kelompoknya ini dia tuh lebih dari 2, yaitu ada terapi musik, yoga, meditasi, dan juga konseling psikologis. Jadi untuk di sini RStudionya, untuk yang musik itu kita pokoknya menginput data dari si tabel ini ke dalam RStudio, dari terapi musik, yoga, meditasi, dan juga konseling. Nah, di sini baru Kruskal test, di mana Kruskal test ini berdasarkan si musik, yoga, meditasi, dan juga konseling. Lanjut aja kita running. Nah, di sini sudah ada juga nih hasilnya, yang dimana hasilnya ini untuk Kruskal Wallis chi-square-nya itu 21,431, di F-nya 3, dan juga P-value-nya itu 8,567 dikali 10 pangkat minus 0,5. Nah, karena hasilnya ini di bawah 0,05, kan di sini taraf signifikannya kan 0,05. Nah, karena dia hasilnya P-value-nya itu di bawah 0,05,
maka hasilnya itu terdapat perbedaan efektivitas minimal pada satu kelompok terapi gitu. Jadi H0-nya ini ditolak sehingga tuh bisa disimpulkan bahwa efektivitas kelompok terapi ini ada yang tidak sama atau dia ini terdapat perbedaan minimal pada satu kelompoknya. Oke, lanjut untuk yang nomor 6. Sebuah sekolah ingin mengevaluasi perubahan tingkat konsentrasi siswa setelah diterapkannya program belajar baru. Tingkat konsentrasi diukur menggunakan skala 1 sampai 10, semakin tinggi skor, semakin baik konsentrasi. Pengukuran dilakukan pada 8 siswa yang sama, yaitu sebelum program diterapkan, setelah 1 bulan, dan setelah 2 bulan. Dengan taraf signifikansi alpha 0,05, tentukan apakah terdapat perbedaan tingkat konsentrasi yang signifikan di antara ketiga waktu pengukuran tersebut. Nah, di sini termasuk uji Friedman karena subjek yang diamati ini sama, yaitu kita ada 3 kategori, yaitu sebelum program, setelah 1 bulan, dan juga setelah 2 bulan. Tapi subjek yang kita amati itu sama, yaitu si 8 siswa ini. Dan juga kita nih mengujinya itu lebih dari 2 kali pengukuran, yaitu di sini ada 3 nih, sebelum program, setelah 1 bulan, dan juga setelah 2 bulan. Lanjut aja kita ke sintaksnya. Nah, di sini kita masukkan terlebih dahulu data-data hasil pengukurannya dari sebelum program, yaitu 5, 6, 4, 5, dan seterusnya, yang setelah 1 bulan, 7, 7, 6, 6, dan seterusnya. Lanjut yang 2 bulan, yaitu 8, 9, 7, 8, dan seterusnya. Dari sini kita bisa mencari hasil dari uji Friedman-nya. Nah, hasilnya ini berdasarkan si data frame yang di atas ini, kayak sebelum 1 bulan dan juga 2 bulan. Nah, di sini baru deh Friedman test, yang dimana kita ini mencari Friedman test berdasarkan data matriks dari si hasil 162 ini. Lanjut aja running. Nah, di sini ada hasil yang dimana Friedman chi-square-nya itu 16, di F-nya 2, dan p-value-nya 0,0003355. Nah, di sini karena taraf signifikansinya 0,05 dan p-value-nya ini di bawah 0,05, maka terdapat perbedaan tingkat konsentrasi yang signifikan. Dan juga ini nih dapat disimpulkan bahwa H0-nya ini ditolak, artinya terdapat perubahan tingkat konsentrasi siswa yang signifikan antara sebelum program, setelah 1 bulan, dan setelah 2 bulan. Nah, lanjut untuk soal nomor 7. Sebelum rumah sakit ingin mengetahui apakah jenis layanan kesehatan mempengaruhi tingkat kepuasan pasien, penelitian dilakukan terhadap 15 pasien yang diminta memberikan penilaian kepuasan pada skala 1 sampai 50. Dengan taraf signifikansi alpha sama dengan 0,05, lakukan pengujian untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada tingkat kepuasan pasien berdasarkan jenis layanan kesehatan yang diterima. Nah, di sini juga ada hasil survei kepuasan si pasiennya. Nah, soal ini nih termasuk ke dalam soal median test. Kenapa? Karena kita ini terdapat 3 kelompok, yaitu rawat jalan, rawat inap, dan juga IGD. Selain itu, karena di sini nih kita ingin membandingkan median dari beberapa kelompok, maka digunakan mood median test. Lanjut aja ke studionya. Nah, di sini kita menginput datanya terlebih dahulu dari si survei kepuasan si pasiennya. Nah, di sini kita ada variabel layanan ini terdiri dari 3 kategori, yaitu rawat jalan, rawat inap, dan IGD. Nah, masing-masing kategori ini terdapat 5 skor gitu. Nah, ini skornya ini kita jabarin, kita input aja dari si ke 15 skornya. Nah, XM data ini itu dari si data frame berdasarkan layanan dan juga skornya. Nah, di sini kita akan membuat box plot, yaitu untuk menampilkan persebaran data dan median masing-masing dari setiap kelompoknya. Di sini box plotnya ini itu kita hasilkan dari data skor layanan. Nah, datanya ini berdasarkan si XM data ini. Nah, mainnya itu box plot skor kepuasan pasien underscore 162 itu adalah nama dari si box plotnya nanti. Nah, untuk XLab-nya itu dari si jenis layanan, dan Y-Lab-nya itu adalah skor kepuasan. Nah, di sini saya menggunakan warna pink, green, dan juga sky blue. Nah, di sini sebelum kita mencari mood mediannya, kita akan menginstal dan juga mengaktifkan package-nya. Nah, kita di sini menginstal package dari RV AI demo
Dememoil, dan juga kita mengaktifkan package-nya dari apa yang kita install tadi. Nah, baru deh di sini kita bisa uji mood medianya. Di sini uji mood medianya itu berdasarkan dari si data store dan juga layanannya. Nah, datanya ini diambil dari XM data. Nah, exactnya ini adalah false. Kita langsung aja running. Nah, di sini udah ada hasil nih dari si box plotnya. Nah, yang garis tengah ini, si kotak ini, dari 3 kotak ini kan terdapat garis nih. Nah, di garis ini merupakan si mediannya. Semakin tinggi posisi median, maka semakin tinggi si tingkat kepuasannya. Nah, dari data ini terlihat bahwa si rawat jalan ini memiliki median tertinggi di sini. Dia memiliki median tertinggi. Lalu di sampingnya rawat inap itu berada di tengah dan juga IGD itu berada di bawah di sini. Nah, di sini kita bisa disimpulkan bahwa pasien rawat jalan ini memiliki tingkat kepuasan yang paling tinggi. Nah, diikuti rawat inap dan juga IGD. Nah, perbedaan median antar kelompok ini menunjukkan adanya perbedaan tingkat kepuasan berdasarkan jenis layanan kesehatan. Di sini kan juga ada nih mood median tesnya, di mana datanya itu berdasarkan skor dari si layanannya, dan di sini juga ada hasil X squared-nya itu 10,179, di F-nya 2, dan p-value-nya 0,006. Di mana di sini kan dia lebih dari 0,05. Yang artinya dia ini terdapat perbedaan dari si tingkat kepuasannya berdasarkan jenis layanannya, yaitu dari si rawat jalan, rawat inap, dan juga IGD. Oke, jadi di sini kita lanjut ke software Meditab, yang dimana dari ketujuh soal ini saya akan menginterpretasikan hasil dari si masing-masing soalnya. Nah, untuk soal yang pertama, kan tadi soal yang pertama itu termasuk uji Mann-Whitney. Nah, di sini nih dapat terlihat nih bahwa p-value-nya itu dia masing-masing 0,001, yang dimana dia ini di bawah dari 0,05, yang artinya terdapat perbedaan proporsi tingkat pemahaman mahasiswa berdasarkan metode pembelajaran yang digunakan. Nah, di sini juga dapat dilihat mediannya itu untuk yang transportasi A 8,05 dan yang transportasi B itu 7,35, yang dimana di sini nih terlihat bahwa skor kepuasan pelanggan dari si transportasi online A ini cenderung lebih tinggi dibandingkan transportasi online B. Nah, untuk soal yang nomor 2, di sini ada uji chi-square seperti yang ada di RStudio tadi. Di sini terdapat p-value-nya itu 0,021, yang dimana ini di bawah 0,05, yang artinya terdapat perbedaan proporsi tingkat pemahaman mahasiswa berdasarkan metode pembelajaran yang digunakan. Nah, metode pembelajaran ini dari si tatap muka, hybrid, dan juga daring penuhnya ini memberikan tingkat pemahaman yang berbeda pada si mahasiswanya. Seperti itu. Jadi dari ketiga metode pembelajaran ini, dia tuh memberikan tingkat pemahaman yang berbeda dari si mahasiswanya. Nah, lanjut ke soal yang nomor 3. Yang soal nomor 3 ini termasuk uji Kruskal-Wallis. Nah, di sini terdapat hasil p-value-nya yaitu 0,000. Yang artinya karena nilai ini di bawah 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan efektivitas antara metode terapi dalam menurunkan tingkat stres pasien. Nah, dengan demikian, keempat metode terapi ini tidak memiliki tingkat efektivitas yang sama. Jadi, sehingga ada 4, di sini ada 4 metode. Nah, dari 4 metode ini, dia ini memiliki tingkat efektivitas yang tidak sama. Lanjut ke soal yang nomor 4. Soal yang nomor 4 ini termasuk uji Rantes. Nah, di soal ini itu dapat dihasilkan bahwa p-value-nya ini 0,173. Nah, yang artinya karena nilai ini di atas 0,05, maka dapat kita simpulkan bahwa urutan kedatangan pelanggan dapat dianggap acak atau random, yang artinya tidak terdapat pola tertentu pada urutan kedatangan dari si pelanggan yang diamatinya. Nah, oke, lanjut ke soal yang nomor 5. Di soal nomor 5 ini kita menggunakan uji Wilcoxon. Nah, di sini terdapat hasil sampelnya itu dari si selisihnya, yang dimana kita terdapat 11 data. Nah, mediannya ini 7 dan CL
for N ini 4,8,5. Sini achieve confidence-nya itu 95,46%. Lanjut ke soal yang nomor 6, itu termasuk uji Friedman test. Dimana di sini udah ada hasil P value-nya itu 0,0000, yang artinya karena nilai ini di bawah 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan tingkat konsentrasi siswa yang signifikan antara sebelum program setelah 1 bulan dan setelah 2 bulan. Nah, hal ini menunjukkan bahwa program pembelajaran baru memberikan pengaruh terhadap peningkatan konsentrasi si siswanya. Nah, hasil ini kurang lebih sama dengan hasil yang ada di RStudio tadi. Lanjut ke soal nomor 7, di sini terdapat hasil dari uji mood median test. Nah, di sini juga ada P value-nya yaitu 0,006. Nilai ini di bawah 0,05 yang artinya dia ini memiliki perbedaan dari si ketiga jenis layanan yang kita uji gitu, dari si rawat jalan, rawat inap, dan juga IGD. Nah, dari ketiga itu terdapat perbedaan dari si tingkat kepuasannya. Nah, di sini juga ada hasil yang dimana untuk jenis layanan yang pertama itu memiliki median 42. Terus jenis layanan yang kedua itu memiliki median 36, dan jenis layanan yang ketiga itu memiliki median 31. Oke, mungkin cukup sekian tugas mingguan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.